Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini melalui pembacaan dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ke-34 yang demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Aku ada untukmu. Saudara-saudara yang terkasih, sakit menurut WHO, yaitu suatu kondisi di mana kesehatan tubuh lemah yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan atau juga kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia, dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Kemudian sakit menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerjanya atau kegiatannya terganggu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dampak ketika kita mengalami sakit ada banyak hal. Yang pertama tentu ketika kita mengalami sakit, yang paling terasa adalah fisik kita terganggu. Yang kedua, jika sakitnya itu berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan gangguan dalam seksualitas kita. Yang ketiga, sakit tentu juga akan berdampak terhadap keuangan kita. Karena kita membutuhkan dana lebih untuk membayar, atau juga ketika kita tidak bisa bekerja, maka kita tidak mendapatkan uang untuk pemasukan kehidupan kita. Yang keempat, adalah kita terganggu secara rohani. Ketika kita sakit bertahun-tahun lamanya dan tidak sembuh-sembuh, kemudian kita mempertanyakan tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, dengan adanya sakit mengganggu relasi kita dengan sesama kita. Kita tidak lagi bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, karena kita berbaring di tempat tidur dan tidak bisa beraktivitas secara normal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ketika kita mengalami sakit, ternyata tidak hanya satu segi saja yang terganggu, tetapi mungkin dari 5 ini setidaknya 2 atau 3 yang kita alami, bahkan bisa kelima-limanya yang terjadi. Dan ketika kita berefleksi dalam kondisi kita sakit, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Yang pertama adalah kita butuh untuk dicintai, diterima dengan segala keberadaan kita. Yang kedua adalah adanya empati dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama dari keluarga inti. Yang ketiga adalah kebutuhan orang sakit yang tidak boleh terlupakan adalah bagaimana dirinya itu dipahami sepenuhnya oleh keluarganya. Tetapi masalahnya, tidak setiap orang itu mau mengasihi, menunjukkan empati, memahami kondisi dari orang-orang yang sakit. Sehingga dampaknya seringkali terjadi crash antara orang yang sakit dengan keluarga yang menjaganya. Nah, saudara-saudara terkasih, Yesus dalam bacaan kita saat ini bersedia mendampingi oleh orang-orang yang sakit dan keluarganya. Yesus memandang bahwa ibadah itu tidak hanya berhenti ketika di luar ibadah,
ibadah tidak hanya berbentuk dalam ritual-ritual keagamaan yang dilakukan, tetapi ibadah sejati adalah bagaimana ketika ibadah itu selesai, dia menghidupi ibadah itu dalam relasi yang dibangun dengan sesamanya, terlebih dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Nah, kalau kita berkaca dari tindakan Yesus ini, sebenarnya ketika Yesus bersedia meluangkan waktunya dan dirinya untuk melayani orang-orang yang sakit ini, ada banyak konsekuensi yang kemudian timbul dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ketika Yesus bersedia melayani orang-orang yang sakit, maka dia sebenarnya kehilangan waktunya. Dia bisa melakukan hal-hal yang lain, tetapi waktunya tersita untuk melayani orang-orang yang sakit itu. Yang kedua, dia juga kehilangan energi ketika melayani orang-orang yang sakit. Yang ketiga, dia juga kehilangan kebebasannya. Yang keempat, dia kehilangan waktu untuk dirinya sendiri, yang seharusnya bisa me time dengan orang-orang terdekat, dengan keluarganya, bahkan menyendiri untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi itu tidak lagi bisa dilakukan karena dirinya kemudian memberikan seluruh waktu dan hidupnya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan Yesus. Nah, saudara-saudara, dari apa yang dilakukan oleh Yesus dengan segala konsekuensi yang timbul dari yang dilakukannya, maka ada hal yang luar biasa yang mampu dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan kepada umat ketika itu dan juga bagi kita saat ini bahwa Allah itu berpihak kepada orang-orang yang ringkih, yang lemah, yang kadang-kadang tidak digapai oleh orang lain. Allah melalui Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia memperhatikan, bersedia menemani orang-orang yang dalam kelemahan dirinya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang ringkih. Yang selanjutnya, dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ini semakin menguatkan pewartaan firman Tuhan. Bahwa Yesus tidak hanya mampu berkata-kata indah, tidak hanya ahli retorika, berkhotbah, tetapi Yesus menunjukkan tindakan nyata yang kemudian dampaknya orang-orang semakin mampu untuk menerima kabar baik yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini, apa yang kemudian mampu kita bawa dalam refleksi kita saat ini? Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus menyadarkan akan segala kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Di tengah-tengah segala keterbatasan kita kemudian diingatkan bahwa ada satu sumber yang mampu untuk menguatkan dan meneguhkan kita dikala kita menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Ada sosok Allah yang hadir dalam wujud Yesus Kristus, yang berkenan hadir menemani kehidupan kita di tengah-tengah segala carut-marut kehidupan kita, di tengah-tengah segala kelesuhan, di tengah-tengah segala sakit penyakit yang kita alami. Ada Yesus yang sanggup, yang setia menemani saudara dalam kehidupan saudara. Yang kedua, refleksi yang kita bangun dari kisah ini adalah bahwa hidup kita ini adalah kado yang indah dari Tuhan. Selama kita ini mampu menghayati kehidupan ini, terlebih ketika kita saat ini merasakan sebagai orang yang sehat, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena banyak orang yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit dan rindu untuk mengalami kesembuhan dari Allah. Ketika saat ini engkau sedang mengalami kondisi tubuh yang sehat, segar, bugar, fit, maka bersyukurlah. Jangan mengeluh dengan hidupmu. Allah masih mengkaruniakan hidup kepada engkau, maka pakailah hidupmu menjadi sarana, menjadi berkat bagi banyak orang. Stop komplain, tetapi mulailah aksi dengan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa.
Saat ini kami disegarkan kembali dengan firman-Mu bahwa Yesus berkenan untuk menemani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Terlebih ketika kami dalam pergumulan akan sakit penyakit, Engkau bersedia memberikan kami kesegaran, pemulihan, dan kesembuhan. Oleh karena itu, saat ini kami bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Engkau di dalam segala pergumulan yang kami alami. Kami percaya akan pemeliharaan Engkau yang nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan yang kami jalani. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa berharap, berserah kepada Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara kasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan, ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah jauh dari hendak menjadi jika tuntutan semena dan aku tolak orang pikiran dan wujudku tercela. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah, berikan dan kasih-Mu mesra. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui doa, subscribe, share, dan like supaya video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap kehidupan saudara.